warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita dahulukan untuk mengulas European Team Chess Championship 2023 babak ke-6 kawan. Setelah hari jeda kemarin lusa, baru di video nanti sore kita akan coba carikan game yang bagus dari St. Louis Rapid dan Blitz yang sudah memainkan sesi Blitznya yang berakhir tadi pagi sekitar jam 6 pagi kawan. Di babak ke-6 ini, sementara ada dua tim teratas, ada Inggris dan Jerman kawan, mendapatkan 5 poin yang sama diikuti Serbia dan Romania. Sedangkan posisi Magnus Carlsen bersama tim Norwegia menempati posisi ke-16. Tadi malam berhadapan dengan tim Swiss kawan, dan Norwegia menang 3-1. Kemenangan didapat Magnus bersama Ariantari, sedangkan dua partai lainnya berakhir match. Seperti biasa, kita akan ulas permainan Magnus. Langsung saja kawan, Magnus berhadapan dengan Grandmaster 2500 lagi. Apa rencana Magnus dengan pembukaannya? Pion E4, pion C5, kuda F3, pion D6, gajah C4 kawan. Bukan pilihan atau jalur-jalur utama di sisi defense. Apakah permainan terbuka dengan pion D4, permainan tertutup dengan pion C3 alapin, ataupun gajah B5 kanal attack? Tidak, gajah C4. Saya lihat tadi di database terakhir kali Magnus Carlsen bermain dengan gajah C4 ini menghadapi Anish Giri tahun 2016 kawan. Sudah lama sekali, 2016. Dan kuda F6 jawaban dari Nico Georgia, sama juga jawaban Anish Giri saat itu kawan. Carlsen pion D3. Perkuat posisi pion pusatnya dan indikasinya juga dia ingin memainkan pion C3-nya nanti ke depan. Tidak dengan kuda C3 kawan. Kalau kuda C3 kan lambat memainkan pion C ini. Jadi Carlsen dengan pion D3 terlebih dahulu. Nah saat itu tahun 2016 Anish Giri bermain dengan pion G6 kawan. Dan akan sedikit saya lanjutkan permainannya. Carlsen dorong pion E5. Baku hantam di peta E5. Kemudian pion E6 kawan. Blokade, ancaman pada peta F7. Nah, Carlsen keluarkan menteri saat itu di peta F3 untuk menekan diagonal ini kawan, atau menekan kuda di sini. Dijawab dengan langkah pengembangan kuda B ke D7 untuk menantang pertukaran. Carlsen tolak dengan pin kuda gajah B5 kawan. Setelah gajah G7 baru Carlsen bertukar gajah sikat kuda D7 diambil balik menggunakan gajah. Tentu kalau menggunakan menteri ada kuda. Menggunakan gajah dan Carlsen mendapatkan pion B7 saat itu. Berlanjut rokade, Carlsen lanjutkan kuda C3. Magnus Carlsen menang saat itu melawan Anish Giri. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Tapi di sini lawannya adalah Nico Georgia membalas dengan pengembangan kuda C6. Rokade, ada pion E6, pion A4 untuk menghentikan potensi pion A6, pion B5 kawan, gajah E7, kemudian gajah ditarik mundur ke B3. Di database permainan Grandmaster 2400-2500 kawan, kebanyakan benteng E1 ini dimainkan. Ini juga rekomendasi dari Stockfish yang terkuat atau pengembangan kuda B ke D2, tapi Carlsen memilih gajah B3. Apa maksud permainan Magnus Carlsen gajah mundur? Mungkin untuk menghindari tempo di sini kawan, sehingga dia bisa dorong pionnya. Kalaupun sekarang ini juga saran dari Stockfish kawan untuk dorong pion D5 ini. Kalian jangan terburu-buru dorong. Stockfish menyarankan menteri E2. Memang terlihat kalian mendapatkan ruang di area gelap ini di peta pusat. Sekarang pion mendapatkan 2 kali tekanan. Kalian tidak bisa backup dengan pion D4. Kalian dengan benteng E1 atau Stockfish menyarankan balas dengan pion C4. Kalau dengan benteng E1 ini kawan, kemungkinan hitam akan luncurkan pion-pion sayap rajanya langsung kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah pengembangan kuda B ke D2 terlebih dahulu. Lanjut Magnus, ada pion B6, benteng E1 sekarang. Dan hitam mendahului membuka lajur D, pion D pukul pion E4. Ambil balik menggunakan pion D juga oleh Magnus. Membuka lajur D, sekarang total terbuka lajur D kawan. Dan pion ini juga siap untuk kontrol atau mengganggu area-area gelap di baris ke-6 hitam. Gajah A6 terlebih dahulu keluar untuk mendapatkan kontrol di diagonal A6 F1 ini cukup bagus untuk dukungan mungkin bagi pionnya ganggu gajah. Tapi sementara cukup kuat keberadaannya kawan peta C4 ini. Dan keberadaan kuda ini juga harus diperhatikan kawan. Coba lihat, kuda ini juga posisinya sangat bagus untuk menepati peta-peta gelap di peta D4 ataupun peta B4. Pion E5 terlebih dahulu oleh Magnus, kuda ke D5 di sini dan kuda C4. Di sini kawan,
berlanjut dengan rokade. Stockfish menyarankan kuda ini lompat ke petak B4 langsung. Terus kalau ada gangguan pion C3, apa yang dilakukan oleh hitam kawan? Sikat kudanya dari petak C4 terlebih dahulu, ambil balik oleh gajah. Nah, kalian mundur lagi ke petak C6. Memang ini cukup aneh. Kalau kita lihat dari evaluasi bar, posisi putih malah menanjak naik kawan. Admin juga bingung ini menjelaskannya seperti apa. Jelas Stockfish lebih pintar daripada admin kawan. Ya, admin hanya menunjukkan langkah-langkah terbaik dari engine saja. Oke, lanjut ke permainan aslinya. Rokade, amankan raja. Langkah prinsipal agar raja tidak lama-lama di pusat. Kemudian Carlsen sekarang pion C3. Jelas kontrol petak-petak gelap dari aktivitas kuda hitam. Buka ruang bagi gajah kalau ingin reposisi nanti. Menteri bersama gajah di area terang. Benteng juga siap diangkat naik untuk berikan dukungan nanti. Di lajur G, di lajur H. Bisa jadi kawan. Di sini kuda A5 menantang pertukaran. Diterima. Ambil balik oleh pion. Memang langkah kuda ke petak A5 tadi terbilang bagus kawan menurut Stockfish. Walaupun kenyataannya posisi pionnya rusak juga. Ada satu pion terpisah, ada dua pion double di lajur A dan terpisah juga kawan. Di sini Carlsen langsung reposisi gajah ke C2. Kuda B6 dan dilanjut dengan manuver kuda ke D2. Blokade, akses tantangan pertukaran menteri dan buka jalan bagi menteri. Kalau ingin naik nanti berikan ancaman di sini. Dan bentengnya juga siap diangkat, reposisi ke lajur G, ke lajur H juga. Berikan dukungan bagi menteri pada dukungan juga pada gajah terang ini kawan. Di sini langsung dinetralisir kekuatan gajah terang menantang pertukaran. Ditolak, Carlsen aktifkan kuda terlebih dahulu kawan. Opsinya menekan atau kuasai petak F6 ataupun juga petak D6 ini. Siap memberikan dukungan juga bagi menteri nanti. Dan buka akses juga bagi gajah gelapnya. Pertukaran gajah terang didahului oleh hitam, ambil balik oleh menteri. Kemudian pion C4, kuda D5 juga bagus kawan untuk membantu kontrol petak F6. Tapi dia ingin juga mendapatkan diagonal yang bagus gajah ini. Mungkin nanti direposisi juga untuk menghindari tekanan juga dari kuda. Dan juga mungkin bagi menterinya menusuk ke petak D3 menantang pertukaran. Langsung dinetralisir oleh Magnus Carlsen sekaligus persiapan menyerang. Lajur G, lajur H juga kawan. Berikan dukungan bagi menterinya nanti pada diagonal terang ini. Kuda siap eksekusi melakukan ancaman skak. Dan diluncurkan menteri ke petak H7, skak mat. Menteri ke D5. Di sini benteng G3 kawan. Kenapa tidak dengan benteng H3? Seperti yang saya sebut tadi, kuda siap diluncurkan tempo skak. Cara antisipasinya seperti ini. Bukan dengan pion G6, tapi cukup dengan benteng FD8. Berikan juga dukungan bagi menteri kawan, melakukan ancaman skak mat juga. Tidak bisa seperti ini, kuda F6 skak, disikat oleh gajah kawan. Nah, menteri kalian luncurkan skak, simpel raja bergeser. Kalau skak lagi, perlu diingat, di sini juga ada ancaman serius kawan. Putih bisa kalah. Carlsen memilih dengan bentengnya ke lajur G saja. Tekan lajur G dan juga Carlsen meninggalkan pion di petak E5. Di sini opsi terbaiknya adalah pertahankan lajur G. Jangan terburu-buru ambil pion. Karena sudah jelas kawan pada posisi ini benteng setelah digeser ke lajur G ini. Gajahnya juga siap meluncur ke lajur H, H6, tekan pion G7. Bentengnya pun siap dikeluarkan ke lajur D juga kawan. Pion G6 merupakan langkah terkuat. Ataupun benteng FD8 seperti tadi kawan. Tapi memilih menteri ambil pion E5, gajah meluncur ke H6. Nah, di sini pion G6, benteng jatuh, rugi kualitas perwira. Anggap saja di sini kawan kalian backup pion ini dengan gajah. Apa yang terjadi? Pion F4 terlebih dahulu akan dimainkan oleh putih, oleh Carlsen. Usir menteri. Menteri bergeser, baru kuda sikat gajah. Ambil balik oleh menteri. Coba ini lihat kawan. Garbuan pada benteng pada menteri juga. Ini juga merepotkan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Pion G6, benteng jatuh, ambil balik oleh benteng. Kuda D2 di sini, lanjut Magnus. Kemudian ada benteng D8, benteng E3 ancam menteri. Menteri bergeser ke petak terang D5. Kuda F3, di sini ada gajah F6, lanjut hitam. Kemudian di sini pion G3 untuk buka ruang bagi raja agar tidak ada masalah kejutan baris belakang.
Karena terlihat kawan di sini menteri bersama bentengnya juga siap menekan petak D1, buka ruang kawan. Di sini Raja Hitam juga naik ke petak G7, menteri ke E2 lanjut Magnus bersama bentengnya kawan. Ataupun juga persiapan benteng ini siap digeser, tapi masih cukup kuat keberadaan menteri bersama benteng di lajur D. Di sini menteri bergeser ke C5, pion H5 kawan. Juga bisa dimainkan, atau menteri ini mundur sekalian ke petak B7. Tapi memilih ke petak C5, benteng diangkat naik untuk tekan pion C4, ada benteng D3, kuda E5 ancam benteng, pertukaran gajah sikot kuda ambil balik oleh benteng ancam menteri, blokade oleh kuda D5, benteng E4, tekan pion lagi kawan, langkah bagus juga ada opsi benteng bergeser untuk nanti berikan dukungan bagi menteri. Menteri juga siap melakukan aksi di sini setelah benteng ke lajur H kawan. Kuda ke B6 mundur. Nah, di sini benteng satunya bisa digeser untuk menantang pertukaran karena sudah kualitasnya unggul kawan. Putih pastinya akan sesegera mungkin menantang pertukaran karena posisi benteng ini juga sulit untuk lari lagi kawan. Tapi memilih dengan ancam menteri terlebih dahulu. Nah, di sini menteri ke C7 yang terkuat, tapi memilih blokade lagi dengan kuda D5. Benteng E1. Benteng E4, idenya sama tadi kawan, bergerak ke lajur H, diikuti menteri ke sini. Tapi memilih dengan langkah benteng E1, menteri mundur ke C6, benteng E4 kawan, tekan pion lagi dan siap digeser juga, menterinya siap lagi ke petak gelap. Ada kuda ke B6. Nah, sekarang benteng D4, lanjut Magnus Carlsen menukarkan bentengnya di petak D4. Tak ada pilihan terbaik lainnya kawan, tapi Magnus Carlsen juga tidak ingin pionnya ini terpisah. Kalau ambil balik, pion terpisah. Jadi dia tempo skak terlebih dahulu, baru diambil balik oleh menteri. Menteri hitam mendapatkan pion A4. Pion H4 lanjut Magnus dihentikan dengan pion H5. Pion G4 terima. Dorong pion H5 diterima. Dan sekarang benteng baru diangkat oleh Magnus. Menekan pion di sini kawan. Menekan pion yang di sini. Dan rencananya juga yang paling ekstrim adalah ancamannya juga bisa serius kawan. Di sini. Di sini antisipasi dengan langkah kuda D5, blokade kawan. Benteng ambil pion terlebih dahulu, raja bergeser ke F8, benteng H7 kawan. Persiapan menterinya juga mengikutinya dan bisa skakmat. Raja langsung lari ke E8. Menteri ambil pion G4 terlebih dahulu, kuda F6, garbu menteri, garbu benteng, tapi benteng masih punya tempo melarikan diri, temponya skak. Raja ke E7, menteri G5, pin kuda, dan persiapan bentengnya siap geser, ambil kuda. Diantisipasi menteri D1 skak, kemudian menantang pertukaran menteri yang sulit dihindari. Dan permainan endgame sekarang, Magnus Carlsen hanya tersisa 3 pion, tapi mendapatkan dukungan benteng. Sedangkan hitam ada 5 pion. Ya, unggul 2 pion hitam, tapi ya sulit kawan. Kekuatan benteng, fleksibilitas, dan serangan jarak jauhnya ini sulit ditandingi oleh kuda yang range serangannya hanya muter-muter saja kawan. Sulit. Oke, tak perlu saya jelaskan satu persatu langkah-langkah dari Magnus Carlsen ini sudah sangat jelas posisi Magnus Carlsen dengan keunggulan bentengnya. Sementara waktu ini dia pertahankan posisi benteng dan rajanya pun siap untuk melangkah ke depan. Skak terlebih dahulu, raja bergeser, kemudian ya backup pionnya kawan lewat lajur B, rajanya siap bergerak lagi. Pion E5 untuk mendapatkan ruang kawan, sesegera mungkin pionnya untuk maju dan diadu. Pion F3, raja D5, serang benteng, benteng mundur saja. Raja ke pusat D5, raja putih mulai bergerak kawan. Di sini pion F4, raja E2. Kuda C5, benteng D8 skak terlebih dahulu untuk memaksa raja mundur lagi ke E6. Raja putih mundur ke F1. Ya, pergerakan raja ini jangan sampai kena tempo skak dari kuda kawan. Kuda ancam pion, ada benteng B8 jaga pion lagi. Kuda ke C5, raja G2 siap manuver ke sini kawan untuk mempreteli pion yang ada di belakang ini. Kita lanjut saja langkah-langkahnya. Pergerakan raja Magnus Carlsen. Ternyata Magnus Carlsen ingin coba jepit posisi raja terlebih dahulu untuk berikan tempo pergerakan bagi raja tadi untuk mendekati peta F5. Kuda kembali serang pion, tapi dilepas oleh Magnus. Dia juga ancam pion di sini kawan. Tapi masalahnya juga raja ini digiring kawan untuk ancaman yang lebih serius.
Di sini kuda ambil pion B2, benteng melakukan skak, memaksa raja mundur, diikuti raja bergerak ke F5, dikejar lagi dan skak mat, pion ini juga jatuh kawan. Di sini kuda ke D1, ancam pion, tapi benteng skak terlebih dahulu kawan untuk ya raja ini akan mundur kawan, terserah mundur kemana. Dan di posisi langkah ke-70 ini Nico Georgia menyerah pada Magnus Carlsen. Oke, kita mundur saja. Kalau dilanjutkan ke peta E8, ke sini raja. Kalau ke sini raja hitam dekati benteng skak jatuh. Kalau kalian tadi memilih raja bergerak ke peta ini kawan, apa yang terjadi? Benteng ambil pion di sini dan pion pun masih aman. Kalian raja bergerak ke sini, ya pion ini jatuh. Habis sudah pion kalian, tak perlu kita lanjutkan lagi. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen pada game ke-6 melawan Grandmaster Swiss, mengantarkan tim Norwegia memenangkan babak ke-6 menghadapi tim Swiss. Oke, semoga permainan dari Magnus Carlsen dengan ide sisilah defense yang tak lazim seperti tadi kawan, kita ulangi beberapa langkah ide Magnus Carlsen di tahap pembukaan. Gajah C4 kawan. Oke, silahkan kalian lanjutkan sendiri. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen dan like kalian. Admin selalu tunggu dukungan kalian kawan pada channel kami ini. Tanpa kalian channel ini tidak bisa berkembang selama 3 tahun ini kawan. Terima kasih sekali lagi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.